Ushinokubi, kisah kepala sapi yang membuat orang gila. Selamat datang di Bisikan Horor, tempat di mana cerita terlarang berbisik dari balik bayang-bayang dunia nyata. Dalam episode ini kita akan membahas sebuah kisah dari Jepang yang tidak boleh diceritakan. Bahkan menyebut namanya saja, katanya, bisa mengundang bencana. Ini adalah cerita terkutuk yang konon membuat siapapun yang mendengarnya menjadi gila. Inilah legenda dari Ushinokubi, si kepala sapi. Ushinokubi secara harfiah berarti kepala sapi. Tapi bukan kepala sapi biasa. Ini adalah nama dari sebuah kisah terkutuk dari cerita yang begitu mengerikan, hingga siapapun yang mendengarnya akan langsung jatuh ke dalam kegilaan. Konon, cerita ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu di Jepang, tapi tak ada satupun versi lengkap yang pernah ditulis atau diingat secara utuh, karena setiap orang yang berhasil mendengarkannya sampai habis tidak pernah waras lagi. Banyak peneliti cerita rakyat Jepang berusaha mencari tahu apa sebenarnya isi kisah Ushinokubi. Namun mereka hanya menemukan potongan-potongan cerita yang tersebar dalam bentuk dokumen rahasia, catatan tua, atau bahkan hanya melalui bisikan antar mulut. Beberapa teori menyebutkan bahwa Ushinokubi adalah cerita tentang sebuah desa yang melakukan ritual pemanggilan iblis sapi. Kisah tentang roh sapi raksasa yang pernah memakan seluruh desa dalam satu malam. Atau legenda mengenai hukuman dari neraka Jepang, di mana manusia dijadikan bagian dari sapi raksasa sebagai bentuk penderitaan abadi. Salah satu kisah paling terkenal tentang Ushinokubi berasal dari seorang guru sekolah dasar. Dikisahkan, suatu hari sang guru membawa murid-muridnya untuk berkemah di hutan. Saat malam tiba dan anak-anak sulit tidur, mereka meminta sang guru untuk bercerita horor. Awalnya, sang guru menolak. Namun, karena terus didesak, ia berkata, "Baiklah, tapi ini adalah cerita yang tidak pernah boleh diceritakan. Jika kalian takut, berhentilah mendengarkan di tengah-tengah." Sang guru pun mulai bercerita, dan semakin ia masuk ke dalam kisah itu, wajahnya berubah. Nada suaranya menjadi rendah dan kosong, matanya memelotot tajam. Satu persatu, anak-anak mulai menangis, berteriak, dan kejang-kejang. Beberapa bahkan pingsan di tempat. Keesokan harinya, semua anak-anak itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Mereka tidak bisa berbicara dengan benar, dan matanya kosong seperti kehilangan jiwanya. Sang guru, ia menghilang. Beberapa rumor mengatakan ia ditemukan merangkak di tengah ladang, terus-menerus mengulang kalimat, "Kepala sapi, kepala sapi, kepalaku bukan milikku lagi." Karena tidak ada yang bisa menceritakan cerita aslinya, kita hanya bisa menebak-nebak apakah Ushinokubi sebenarnya adalah entitas gaib yang menyamar dalam bentuk cerita. Apakah ini adalah semacam kutukan kata, di mana hanya dengan mendengarnya saja jiwa seseorang bisa pecah? Ataukah ini semua hanyalah ujian, dan hanya yang memiliki ketahanan mental tertinggi yang bisa mendengarnya sampai akhir? Beberapa teori konspirasi bahkan menyebutkan bahwa pemerintah Jepang menyembunyikan naskah asli Ushinokubi karena dampaknya yang sangat berbahaya. Dalam dokumen tua yang tidak pernah dipublikasikan secara resmi, ada satu fragmen kalimat yang diyakini merupakan bagian dari kisah asli. Dan dari tanah yang bersimbah darah, bangkitlah kepala besar dengan tanduk hitam dan mata emas yang menyala. Ia memanggil satu persatu dengan suara yang bukan dari dunia ini. Fragmen ini ditemukan dalam jurnal milik seorang peneliti yokai yang mati mendadak sehari setelah menulisnya. Dalam budaya Jepang, banyak kepercayaan tentang kotodama
yaitu kekuatan spiritual dalam kata-kata. Kata-kata dipercaya bisa menghidupkan sesuatu, bahkan mengundang roh. Dan karena itu, cerita seperti Ushi no Kubi dipercaya bukan sekadar cerita, tapi seperti ritual pemanggilan dalam bentuk narasi. Dan siapapun yang menyebutnya, bisa jadi sedang membuka gerbang dari sesuatu yang seharusnya tertutup selamanya. Apakah kamu berani mencarinya? Setelah mendengarkan ini, apakah kamu tertarik mencari tahu isi cerita aslinya? Atau apakah kamu akan berhenti di sini sebelum terlambat? Karena jika benar cerita ini membawa kegilaan, maka kamu sudah terlalu dekat. Dan siapa tahu, saat tidur malam ini, kamu akan bermimpi melihat satu kepala sapi raksasa dengan mata yang terus menatapmu. Dan jika kamu mendengarnya berkata, "Akhirnya kau mendengarku," maka mungkin kamu sudah mendengar bagian pertama dari kisah Ushi no Kubi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Bisikan Horor. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.